kita akan bahas tentang spek kemarin yang M-Making 200cc juara 1 tune up ya. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di bengkel teman saya. Ini teman satu kampung. Dan kemarin saya ikut bareng di Bodisa. Dan alhamdulillah juara 1 untuk untuk bebek 200cc bebas ya, tune up. Oke. Nanti saya kasih tahu ke si bos karena apa. Sebetulnya saya kesini juga pertama teman lama, kedua saya ada rencana kalau ada duit ya. Kalau ada duit saya mau bikin bebek 200. Oke. Ini editor saya yang baru nih. Nah dulu, saya mau DP dulu. Nah dulu, saya mau tidur apa sih? Yang ngecap saya duitnya banyak, alhamdulillah. Tapi kalau saya main aslinya duit saya segini paling. Nih, nanti saya coba DP ke yang punya bengkel. Kira-kira bikin MX 200 tune up itu berapa? Sebab saya lihat kemarin di Bodisa, dia juara 1 teman saya ini. Jadi saya pengen bikin motor dengan anggaran berapa sehingga tim knalpot racing besok punya MX 200. Oke, nanti si bos juga tahu kalau pengen MX 200 anggarannya berapa dan apa aja yang harus disiapkan. Check it out. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody. Halo guys, ini dia teman dekat saya, Om Amir. Ini tetangga bos. Saya kenal dia tuh sebenarnya belum lama ya Om ya. Iya, betul. Di Indonesia kan berapa tahun sih? Di Indonesia, Maksudnya kembali ke Indonesia gitu loh. kembali ke Indonesia sebenarnya pas pandemi inilah. Pas pandemi. Pas pandemi. Aslinya ini pemain Sepang toh. Iya. Jadi pemain Sepang balik ke Indonesia, makanya kalau injeksi itu nggak play. Kalau kayak saya dan kalian yang nontonnya play kan, ini makanya kalau bikin injeksi nggak ngeraba, udah kelas profesional biasa di Malaysia, makanya diaplikasi ke Indonesia. Kemarin di Bodisa juara 1 wajar. Di sini juga saya pengen apa ya, namanya tetangga teman ya, kalau kalian pengen bikin mesin 200cc ini rekomendasi untuk kebanyakan M-Making ya? Iya. Selain M-Making apa lagi? M-Making ya paling Honda, Sony kayak gitu. Oh, DWC. Ya, DWC. Yang penting DWC ini salah satu kompetitor yang kalian bisa cek nanti di media-media mana yang Om Amir itu sebetulnya kompetitif. Dia juga pernah berangkat ke sana kalau sama mekanik-mekanik. Kita sebutin nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Apa-apa kan semua teman ya kan? Ya. Semua teman lah. Bareng sama Om Awadis. Dia pernah bareng Om Awadis. Karena dia juga ponakannya. Ya.
Ponaknya Om Ahmad ini sama Koleon juga ya? Ya, Koleon itu saya yang ngajak. Oh malah dia yang ngajak tuh. Koleon kesana aja dia yang ngajak. Oke. Kita akan bahas tentang spek kemarin yang making 200 cc juara 1 tune up ya. Ya. Oke. Lanjut Om. Ini kemarin apa aja yang diganti? Ya, untuk kalau kayak throttle body saya pakai diameter 40, injektor saya pakai 240. Mesin saya bikin semaksimal mungkin 100. Cuman kalau sekarang ini sekitar 198 sekian. Kalau total body Ya, kalau throttle body saya pakai produk Cardinal ini. Malai. Malaysia. Cuman kalau emang mau costnya yang lebih murah kita bisa pakai kayak XTR atau apa gitu ya kan. Kalau injektornya Injektor saya pakai produk UMA 240. Cuman itu juga kita bisa banyak lah sekarang produk injektor kayak KTC. Jadi kita bisa sesuaikan gitu. kalau blok ini kayaknya banyak pilihan. Ya. Ada IKK. Untuk blok emang banyak banget ya kan option-optionnya. Jadi kita bisa pakai tergantung budget lah ya kan. Jadi kalau misalnya yang mau bagus ya pakai UMA atau IKK atau yang lain itu sama-sama bagus. Pengapian Om. Pengapian saya pakai, kalau pengapian udah umum ya, semua ibaratnya mekanik Indonesia udah familiar banget sama yang namanya ECU Araser sama perangkat-perangkatnya. Jadi lebih memudahkan kita untuk setting dan lain-lain lah. Kalau ngomongin harga yang paling mahal, ini untuk spare partnya dulu sebelum ke mesin. Spare partnya apa ini? Mesin dalam arti gini nih, untuk bore up dan lain-lain itu kan beda dengan kayak pengapian kayak apa. Yang paling mahal di luar mesin apa? Di luar mesin ya pengapian. Pengapian. Araser ya? Ya, Araser itu. Kalau di mesinnya? Kalau di mesinnya karena kita pakai cylinder head kayak gitu. Jadi kita Dasar custom rumputnya ya, customnya gitu. Jane yo ke pokok aja ya, ke pokok jane ya biaya sih ya. Saya kesini kan tujuannya pengen duit saya berapa, segini berapa. Ya kalau kita sih gini, kalau untuk paket ya ibaratnya satu motor itu kita mainnya tem. Tem ya. Ya, kalau pasti dong. nah, kalau tem saya targetin 70. 70. 70. Kalau 69 atau 68 itu bonus. Dan saya kasih garansi ke kalian, kalian tonton langsung temnya angkut, ya kan? Betul. Jangan beli kucing dalam karung. Kalau teman-teman saya tuh, bos saya rekomendasi bengkel itu yang benar-benar pantas buat kalian koneksikan. Koneksi dalam arti, oh ya, Mas Teguh pernah review bengkel ini. Itu udah saya jamin aman. Aman dalam arti udah rekomendasi banget. Karena saya nggak mau ke bengkel-bengkel yang nama baiknya banyak masalah, ngerjain motornya nggak profesional. Saya nggak mau. Saya nanti yang ikut-ikutan kena. Jangan kontak saya, langsung ke dia aja. Dia teman dekat saya kok. Tapi garansi, karena pengalamannya banyak udah dapat di Malaysia. Langsung tadi biaya total kalau kita terima paket lah ya kan udah satu sama motornya itu sekitar 80 juta lah. 80 juta itu Ya. berarti Mesin sama full kerangka semua dan lain-lain sama 80 juta. perangkatnya. Kalau paket di luar ini Kalau mesin aja sekitar 30 juta. mesin 30 juta. 30 juta. Mesin 30 juta. Kalau turun kelas, ini kan 200 cc tune up. Ya. Kalau turun kelas, Kalau turun kelas maksudnya 150 gitu. iya. 150 kalau untuk road race saya mainnya di 30. Main rotes Iya, 30 itu udah kita dapat throttle body, knalpot, di lain pengapian. Pilihan pengapian. Iya. Kalau 80 tadi udah include pengapian. Udah full, pokoknya udah keluar tem segitu. Ya kan? Siap. Itu bos. Itu kan kalau sebenarnya sih gimana ya? Saya berapa kali ngomong sama mekanik juga sama bos. Mas, sebelum saya Iya. sama ente ini banget ya. Saya kan deket lagi karena kita main balap lagi sekarang kan. Betul. Mas, saya mau bikin review. Ada yang nawarin Mas bikin review di saya. Banyak kan memang rekomendasi sekarang Mas. Amaking aja Mas, lebih bergengsi loh. Iya. Emang gengsi Amaking beda bos. Beda daripada kita habis banyak bikin review, nambah dikit Amaking bos. Gengsinya asli. Emang gengsinya beda loh. Betul, karena sekarang udah zamannya injeksi. Ya. Dan injeksi itu nggak semua mekanik itu bisa pusing. Tapi sebenarnya rumit kasih injeksi bos. Sebenarnya enggak. Enggak. Jadi kalau kita apalagi kayak mekanik itu udah tahu dasarnya lah ya kan, Iya. paham dasarnya kayak yang lain. Cuman mungkin kita belajar kayak ibaratnya bedanya injeksi sama karburator itu kalau injeksi bacanya per TPS.
Jadi dia 0 sampai 100. Ya. Kalau karbo kan kita dari gas. Dari gas. Ya, Oh. gitu. Nah, ini di luar ini bos, kalau belajar balap injeksi, umpaman ya, prosesnya lama mana injeksi sama yang non injeksi? Sebenarnya gini, kalau kayak injeksi itu cuman ibaratnya kalau kata orang Jawa, pulino, Oh, kebiasaan. kebiasaan. Kalau kita biasa megangnya, kita punya barangnya itu lebih cepat. Jadi cepat. Ya, gitu bos. Oke. Nih kalau mekanikku yang bikin injeksi nggak selesai, oper ke sini aja diam-diam, ya kan? Silent. Yang penting namanya itu aman. Ini mah jasa juga kan? Terima. Oke itu bos. Jadi nggak cuma jual beli mesin, jasa servis bisa juga. Bisa jasa servis apa kita Mesin melayani injeksi ya kan? Ya, Mesin balap injeksi yang trouble pengen di finishing sama Om Amir, boleh. Oke. Ada sedikit yang pengen ditambahkan lagi Om tentang injeksi yang mungkin mekanik kita tuh ada yang kurang paham, tapi mungkin Om punya ilmu sesuatu yang pengen di-share ke anak-anak. ya injeksi. jadi kalau pengalaman saya ya kan, saya ini emang belajarnya dari nol lah ya kan. Ya. Jadi buat orang yang belajar itu, kalau kita belajar ke sama yang ilmunya lebih tinggi itu pasti kita susah. Ya. Jadi kita harus, kalau kayak saya step by step, jadi gitu ya kan. Dari ilmunya, misalnya orang nih kayak contoh begini, banyak orang dari kita ini punya laptop tapi dia nggak punya pengoperasiannya. Contohnya kayak saya dulu pernah ditanyain, kamu tahu Windows nggak? Tahu ini nggak cara kerjanya? Oh iya. Jadi di situ yang ibaratnya mekanik yang awam kayak saya ini jadi ngedon. Iya. Cuman kalau saya belajar dari pelan-pelan, jadi kayak finishingnya saya kasih tahu kalau misalnya dia emang basicnya biasa, jadi saya belajarin dia pelan-pelan dari basic gitu. Oh, siap. Berarti Kalau belajar langsung pelan-pelan. iya pelan-pelan. Kalau langsung ini nanti puyeng dia, nanti Iya, siap. bukannya jadi malah stres. Sama bos, saya punya HP, kadang temen nanya mekanik tuh, Mas tahu micet nggak? Nggak tahu saya. Karena mekanik ada yang belum Iya, benar. Siap. Mungkin itu ya. Iya. Tapi kalau kesalahan mungkin yang mekanik Om temuin di injeksi apa Om? Mungkin kan kalau kayak Ninja kan mekanik sering ngomong portingan, Iya. ya kan? Terus transfer dan lain-lain. Kalau di sini di mekanik kita yang mungkin ada kesalahan yang Om punya sesuatu yang apa? Ya, jadi pengalaman saya kayak apalagi kalau kayak di Araser ya, kita injektor kegedean atau kekecilan itu bisa ketahuan. Karena di situ ada duty cycle. Jadi di sana itu kita bisa setting, kita bisa tarik loggernya, kita tahu oh ini injektornya kegedean, oh ini injektornya itu. Siap. Om, ini kan motor udah termasuk saya mewah lah ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih part yang paling mahal tapi Om belum pernah coba di Fantasi? Ada sih, jadi kayak fuel pump eksternal, saya masih pakai fuel pump originalnya. Full pump eksternal harga berapa itu? Full pump eksternal sih sebenarnya nggak mahal, kalau sama perangkat-perangkatnya itu sama full pressernya, FPR-nya itu sekitar mungkin 10 jutaan. Kalau yang lain itu, yang pengen coba tapi belum kesampai. Jadi kan saya lihatnya gini nih, maaf ya, bukan ngecilin Ya. siapa-siapa. Saya lihat motor ini dibanding M-Making lainnya, Iya. ini nggak wah. Simple ya kan. Nggak wah lah, ya ngomongin duit ini Benar. receh. Iya. Ya kan, yang lainnya kan, aduh, ya kan. Semua itu. Karena saya gini mas, kalau prinsip saya yang penting motor kenceng dulu, mesinnya yang utama ya kan. Nanti kalau perangkat yang lainnya itu mengikutin. Karena kalau kita mesinnya udah maksimal, kita tambahin perangkatnya lagi pasti lebih kenceng lagi mas. Jadi sebetulnya ini masih paket yang low budget. Asli low budget. Kalau saya tahu sedikit banyak M-Making di luar sana yang main 200 cc atau aduh, ya bos. Kalau duitnya masih kopi sasetan kayak saya, jangan harap banget kalian bikin M-Making. Ini kayak gini nih nggak ada punya M-Making kayak saya. Itu dia. Mungkin sekian video saya bersama Om Amir. Buat kalian semua yang pengen bikin M-Making, jangan kontak saya, kontak dia langsung. Kontaknya nanti saya akan kasih di deskripsi dan di video ini. Oke, sekian video dari saya bersama Om Amir. Jangan lupa bahagiakan bosku. Thank you.